Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan RV Daily TV. Bersama saya Muhammad Ramdan Purnama, mahasiswa dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang e-business, salah satu materi dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer yang diampu oleh Nadia Susilo Nugroho ST. Konsep dasar bisnis. Beberapa orang melihat istilah perdagangan, commerce, adalah transaksi jual beli yang dilakukan antara mitra bisnis. Jika definisi perdagangan digunakan istilah elektronik perdagangan atau e-commerce akan cukup sempit. Demikian banyak yang menggunakan istilah e-business sebagai gantinya. Bisnis elektronik mengacu pada definisi yang lebih luas dari e-commerce, bukan hanya membeli atau menjual barang atau jasa, tetapi melakukan semua jenis bisnis online seperti melayani pelanggan, berkolaborasi dengan bisnis mitra, memberikan e-learning, dan melakukan transaksi elektronik dalam suatu organisasi. Pengertian bisnis. Bisnis berasal dari kata bisnis yang diserap dari kata busy atau sibuk. Sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Huat Tecui 1990, bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Menurut Griffin dan Ebert, bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian e-bisnis. E-bisnis adalah melakukan proses bisnis di internet. Proses bisnis elektronik ini meliputi pembelian dan penjualan produk, persediaan, dan layanan. Proses bisnis ini juga meliputi melayani pelanggan, memproses pembayaran, mengelola mengendalikan produksi, berkolaborasi dengan mitra bisnis, berbagi informasi, menjalankan layanan karyawan otomatis, merekrut, dan banyak lagi. E-bisnis dapat terdiri dari berbagai fungsi dan layanan, mulai dari pengembangan intranet dan extranet sampai e-service. Penyediaan layanan dan tugas melalui internet oleh penyedia aplikasi. Tipe-tipe bisnis. Terdapat beberapa tipe bisnis, diantaranya B2B atau business to business, B2C atau business to consumer, C2C atau consumer to consumer. B2B atau business to business, e-marketplace yang menyatukan organisasi untuk membeli dan menjual produk dan jasa atau menyediakan layanan dukungan bisnis online. B2C atau business to consumer adalah jenis bisnis yang dilakukan antara bisnis dan konsumen. C2C atau consumer to consumer merupakan tipe bisnis yang terjadi di antara konsumen dan konsumen. Contoh model bisnis. Contoh model bisnis ada beberapa, di antaranya online travel service, online entertainment, online learning, online recruitment, dan online freelancer. Online travel service merupakan bisnis yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat, kereta, hotel, dan lainnya. Contohnya Traveloka, Tripago, Booking.com, dan Tiket.com. Online entertainment merupakan bisnis yang menyediakan media streaming digital. Contohnya YouTube, Video, View, dan Netflix. Online learning merupakan bisnis yang menyediakan layanan pendidikan. Contohnya Ruang Guru, Skill Academy, Udemy, dan Refactory. Online recruitment merupakan bisnis yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan.
Contohnya Glints, Jobstreet, jobsdb.com, dan locker.id. Online freelancer merupakan bisnis yang mempertemukan antara klien sebagai pemberi kerja dan freelancer sebagai penerima kerja. Contohnya freelancer.com, Fiverr, Passwork.id, dan 1000 Lancer. Ide bisnis di bidang teknik sipil. Sebelum memasuki ide bisnis yang ingin saya kembangkan, saya jelaskan terlebih dahulu hal-hal atau permasalahan yang sering terjadi. Pertama, orang awam dalam memilih jasa konstruksi biasanya mendapatkan informasi dari mulut ke mulut atau informasi dari iklan media cetak atau media elektronik. Kedua, terkadang spesifikasi bahan bangunan sering berbeda antara rencana dan pelaksanaannya. Misalnya dalam perencanaan spesifikasi bahan kualitas A, namun di lapangan spesifikasi bahan kualitas B, sehingga dapat merugikan owner atau pemilik proyek konstruksi. Karena hal tersebut di atas memotivasi saya untuk membuat sebuah e-bisnis yang bisa menghubungkan atau mempertemukan tiga pihak secara online, yaitu owner sebagai pemilik proyek konstruksi, jasa konstruksi termasuk di dalamnya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor, toko yang menyediakan bahan bangunan. Dalam e-bisnis ini bisa menghubungkan atau mempertemukan antara owner dengan jasa konstruksi, owner dengan toko yang menyediakan bahan bangunan, jasa konstruksi dengan toko yang menyediakan bahan bangunan, ataupun menghubungkan ketiganya. Sehingga owner bisa memilih jasa konstruksi yang diinginkan berdasarkan rating jasa konstruksi yang ditampilkan dalam e-bisnis tersebut. Owner atau jasa konstruksi juga bisa memilih ke toko yang menyediakan bahan bangunan. Dengan begitu dapat meminimalisir permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya dan mudah, efisien, serta efektif dalam memilih jasa konstruksi ataupun bahan bangunan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.